Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang pengaruh pencemaran udara oleh polutan udara CO terhadap kesehatan lingkungan. Sebelumnya, anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Lintang Ratna Dewanti, Naila Anissa, Muhammad Rasyad, Widya Tri Olivia Panjaitan, Rajwa Zidana, dan Natisa Bana. Mengapa kita perlu peduli tentang polusi? Mari kita bahas mengenai polusi, jenis-jenisnya, dampak terhadap kesehatan dan lingkungan, penyebabnya, serta upaya penanggulangannya. Oke, polusi atau yang biasa kita kenal dengan pencemaran udara merupakan zat berbahaya di atmosfer yang menurunkan kualitas udara dan berdampak pada kesehatan. Menurut WHO pada tahun 2021, eh, pencemaran udara ini dibagi menjadi dua, yaitu gas pencemar dan partikulat atau debu. Yang pertama dari gas pencemar itu jenisnya ada CO, NO, SO2, dan O3 atau yang kita kenal dengan ozon. Kemudian dari debu atau partikulat itu ada PM2,5, PM10, dan PB atau timbal. Eh, Pencemaran dari gas atau debu ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti pusing, batuk, penyakit paru-paru, dan juga hujan asam serta pencemaran lingkungan, di mana eh, kadar polutan ini ketika di ambang batas itu sangat-sangat berbahaya. Baik, untuk pembahasannya di sini kami akan menjelaskan tentang jenis dan karakteristik polutan udara, sumber emisi utama dari CO sendiri, parameter bahaya polutan berdasarkan standar internasional atau internasional, dampak kesehatan akibat paparan polusi CO, dampak lingkungan dan ekosistem, dan pengendalian pencemaran udara terhadap polutan CO. Baik, yang pertama yaitu jenis dan karakteristik udara CO. Gas CO atau karbon oksida merupakan salah satu dari kelompok gas pencemar yang bersifat beracun. Gas ini memiliki sifat tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Konsentrasi gas ini di alam itu sekitar 0,1 ppm sampai 0,2 ppm. Nah, untuk pencemaran di daerah perkotaan, konsentrasi di daerah urban dengan lalu lintas yang padat atau industri ini, eh, konsentrasi CO-nya itu dapat meningkat hingga 10 sampai 30 ppm terutama pada jam sibuk. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada sumber emisi polutan, di mana sumber emisi polutan yang akan kita bahas adalah karbon monoksida atau CO, yang berasal dari proses alami maupun aktivitas manusia. Secara alami, CO dapat terbentuk dari lautan, pegunungan, kebakaran hutan, badai listrik, serta oksidasi logam di atmosfer. Namun, sumber utama pencemar CO ini berasal dari aktivitas antropogenik, khususnya kendaraan bermotor yang menghasilkan CO, akibat pembakaran bahan bakar fosil yang tidak sempurna, bahkan mencapai sekitar 60% dari total emisi CO di lingkungan perkotaan. Selain itu, pembakaran bahan bakar padat seperti briket, kayu, dan batu bara, asap rokok, serta proses pembakaran pada mesin industri turut menyumbang peningkatan kadar CO di udara. Di kawasan perkotaan, meningkatnya volume kendaraan dan menurunnya kecepatan akibat kemacetan menyebabkan emisi CO yang dihasilkan semakin tinggi. Penelitian di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah kendaraan, kecepatan kendaraan, serta kondisi lalu lintas sangat menentukan besarnya emisi CO. Sementara faktor meteorologi seperti kecepatan angin dan juga suhu turut mempengaruhi penyebaran konsentrasi CO di atmosfer. Oke, selanjutnya itu tingkat bahaya dan ambang batas internasional, di mana yang kita tahu bahwa CO itu adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan mudah terhirup tanpa kita sadari. Menurut WHO, menetapkan batas paparan yaitu 4-10 ppm tergantung durasi. Sedangkan menurut EPA, mengatur ambang itu 35 ppm pada rentang 1 jam dan 9 ppm pada rentang 8 jam. Menurut studi global menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 mg per meter kubik, CO dapat meningkatkan mortalitas harian, terutama di daerah dengan emisi kendaraan tinggi.
Secara biologis, CO membentuk karboksihemoglobin yang menurunkan kapasitas darah, membawa oksigen dan dapat mengganggu mitokondria. Dampaknya lebih berat pada kelompok rentan sehingga pengenalan CO penting untuk menjaga kesehatan dan kualitas lingkungan. Baik, selanjutnya yaitu dampak polusi terhadap kesehatan. Yang pertama itu ada gangguan sistem pernafasan, di mana CO itu dapat mengikat hemoglobin lebih kuat daripada oksigen, yang mengakibatkan darah tidak mampu mengangkut oksigen dengan baik. Akibatnya muncul gejala seperti sesak nafas, pusing, lemas, dan kelelahan. Selanjutnya yaitu gangguan sistem kardiovaskular. Kekurangan oksigen membuat jantung bekerja lebih keras. Paparan CO dapat memicu nyeri dada, aritmia, dan memperburuk penyakit jantung, terutama pada penderita kardiovaskular. Yang ketiga yaitu efek pada sistem saraf pusat, di mana otak sangat sensitif terhadap penurunan oksigen. CO dapat menyebabkan sakit kepala, penurunan konsentrasi, kebingungan, hilang kesadaran, hingga kerusakan otak pada paparan yang tinggi. Yang terakhir yaitu dampak pada ibu hamil dan janin. CO dapat menembus plasenta dan berikatan dengan hemoglobin janin, sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan, resiko kelahiran prematur, berat lahir rendah, dan gangguan perkembangan otak janin. Baik, selanjutnya dampak polusi terhadap lingkungan. Untuk dampak yang pertama itu hujan asam. Hujan asam merupakan salah satu dampak pencemaran udara akibat adanya polutan CO di udara yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Emisi kendaraan bermotor, emisi dari industri yang mengolah hasil pertanian, dan emisi dari pembakaran industri. Yang kedua, kerusakan tanaman dan produktivitas pertanian. Mekanisme dampak pencemaran udara industri termasuk CO terhadap tanaman terjadi melalui dua jalur utama. Pertama, polutan mengganggu reaksi biokimia dan fisiologis tanaman pada tingkat tertentu. Selain itu, hujan asam yang dihasilkan dari pencemaran udara menyebabkan degradasi tanah dan menurunkan konsentrasi nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Yang ketiga, penurunan kualitas air dan tanah. Konsentrasi polutan yang berbahaya dapat secara langsung masuk ke dalam sistem air, minum melalui resapan air tanah. Kualitas air memburuk karena polusi udara berdampak negatif pada vegetasi yang membantu penyaring sistem air secara alami. Vegetasi yang terkena dampak juga kehilangan kemampuan untuk menangkap karbon, sehingga mengurangi mitigasi terhadap perubahan iklim. Yang keempat, gangguan ekosistem dan keanekaragaman. Telah terjadi hilangnya spesies sensitif yang mendiami saluran air, yang mengindikasikan perubahan kualitas air akibat deposisi polutan udara termasuk CO. Spesies-spesies ini berfungsi sebagai bioindikator kesehatan ekosistem akuatik dan kepunahan mereka menandakan degradasi ekosistem yang serius. Next. Oke, untuk selanjutnya contoh studi kasus di daerah. Studi yang dilakukan oleh Tanggapan et al. Tahun 2025 di Tomohon, Sulawesi Utara, ditemukan konsentrasi CO rata-rata sebanyak 2.233 mikrogram per nanometer kubik di jalan pusat kota. Meski masih di bawah baku mutu, sekitar 10.000 mikrogram per nanometer kubik, terdapat variasi signifikan dengan titik tertinggi mencapai 2.634 mikrogram per nanometer kubik di beberapa titik. Konsentrasi CO yang tinggi menunjukkan tekanan antropogenik terhadap ekosistem perkotaan dan dapat mengganggu vegetasi serta proses fotosintesis tanaman. Dengan lebih dari 56,7% populasi di area perkotaan padat, ruang hijau terbatas menciptakan siklus negatif di mana polusi meningkat, sementara kapasitas alami untuk menyerap pun menurun. Baik, untuk pengendalian pencemaran udara terhadap polutan CO, yang pertama pengendalian di industri. Di industri menggunakan bag filter untuk menyaring debu dan residu pembakaran dari gas buang dan efisi. Scrubber menggunakan cairan penyerap untuk menangkap CO2 dan gas berbahaya, hingga emisi lebih bersih dan aman, emisi tinggi dan operasi yang lebih stabil. Selanjutnya pengendalian di transportasi. Penerapan standar emisi yang lebih ketat dan penggunaan katalis konverter untuk menurunkan emisi CO. Manajemen
lalu lintas, cerdas mengurangi kemacetan, hingga pembakaran mesin lebih sempurna. Peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan hibrida membantu menekan emisi CO secara signifikan. Selanjutnya, peran pada manajemen kota, pengembangan transportasi publik, penerapan zona rendah emisi, serta penataan ruang yang mencegah penumpukan kendaraan, serta penambahan ruang terbuka hijau untuk memperbaiki sirkulasi udara. Yang selanjutnya, peran manajemen kota. Oke. Untuk kesimpulan, pencemaran udara oleh karbon monoksida terutama berasal dari kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran fosil yang bersifat toksik karena menghambat pengangkutan oksigen sehingga menimbulkan resiko gangguan syaraf, jantung, dan hipoksida. Selain membahayakan manusia, CO juga mengganggu tanaman, proses tanah, dan biodiversitas. Kajian ini merangkum karakteristik CO, sumber emisi, dampaknya, serta strategi pengendalian melalui teknologi emisi, pengetatan regulasi, dan peran masyarakat dalam mengurangi polusi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Semoga kajian kami tentang polutan CO ini dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.